Assalamualaikum jos. Yo para pembuat pola impian di kasur, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini adalah kelanjutan dari Squid Game part 1. Bagi kalian yang belum menonton part 1, bisa klik link deskripsi di bawah. Sebelum lanjut menonton, subscribe dulu dong, biar saya makin semangat uploadnya. Yuk lanjut, tapi setelah yang satu ini. Film berlanjut di mana semua peserta dikumpulkan di ruangan besar sebelumnya. Lalu datanglah beberapa panitia permainan yang akan memberitahukan bahwa peserta yang tersisa hanyalah 201 peserta saja. Semua peserta pun ketakutan dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi permainan dengan cara voting. Hal itu tertulis di peraturan ketiga. Bila semua pemain sepakat untuk menyudahi permainan, maka permainan akan dihentikan. Sebelum voting dilakukan, panitia menunjukkan bahwa hadiah yang sekarang terkumpul sudah mencapai 25 miliar. Hal itu disebabkan karena adanya para peserta yang telah tereliminasi. Panitia menjelaskan jika permainan dihentikan, mereka semua akan dipulangkan tanpa mendapatkan hadiah sepeser pun. Karena itu, beberapa peserta pun ada yang ragu untuk menghentikan permainan. Namun pada akhirnya, dengan selisih satu voting saja, permainan pun berhasil dihentikan. Dan semua peserta pun dipulangkan ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Namun semua polisi tidak percaya dan malah menertawakannya. Kemudian Gi-hun pun memberikan tiket berisi nomor telepon yang sebelumnya dikasih oleh pria misterius di part 1. Namun setelah nomor tersebut dihubungi, ternyata yang mengangkat telepon adalah seorang wanita biasa. Hal itu membuat polisi marah dan mengusir Gi-hun. Beberapa menit kemudian setelah Gi-hun diusir, ternyata ada satu polisi muda yang penasaran dengan penjelasan Gi-hun. Dia bernama Junho. Junho pun meminta identitas Gi-hun termasuk tiket yang dikasih oleh Gi-hun. Semua itu disebabkan karena dia sedang mencari abangnya yang sudah lama hilang. Lalu Junho pergi untuk mengecek kamar milik abangnya untuk mencari sesuatu. Dan tak diduga dia malah menemukan tiket yang sama seperti milik Gi-hun. 혹시 게임 같은 Singkat cerita, setelah semua peserta dipulangkan, mereka pun menjalani kehidupannya seperti biasa. Gi-hun yang sibuk mencari pinjaman untuk biaya pengobatan ibunya dan dia pun nekat untuk meminjam uang kepada mantan istrinya. Namun yang dia dapatkan hanyalah hinaan dari suami baru mantan istrinya. Karena perasaan Gi-hun yang sedang campur aduk, dia pun langsung menghajar pria tersebut. Kini Gi-hun sadar bahwa semua yang dikatakan panitia itu benar adanya. Setelah mereka keluar dari permainan, mereka akan tetap terus dikejar banyak hutang dan masalah. Semua itu membuat semua peserta pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti kembali permainan tersebut. Dan setelah itu mereka semua pun dibawa ke tempat permainan sebelumnya. Namun yang tak diduga ternyata Junho pun diam-diam mengikutinya. Dia bertekad untuk memasuki tempat tersebut untuk menyelidiki kegiatan di sana dan sekalian mencari abangnya yang hilang. Karena Junho tak diundang, dia pun akhirnya menyerang salah satu panitia untuk diambil bajunya sebagai penyamaran. Singkat cerita, semua peserta pun sedang diganti bajunya. Sabyo yang pura-pura pingsan pun berhasil menyelundupkan sebuah pisau untuk jaga-jaga. Kini dari 201 peserta sebelumnya yang kembali mengikuti permainan hanyalah 187 orang saja. Dan uang hadiah yang sebelumnya hanya 25 miliar, kini menjadi 26,9 miliar won. Hal itu disebabkan karena beberapa peserta yang tidak mengikuti permainan kembali. Malam harinya, Sabyo pun mencoba menyusup lewat ventilasi menggunakan pisaunya. Dengan bantuan Miryong, dia pun berhasil untuk masuk ke dalam ventilasi. Di sana, Sabyo melihat panitia sedang membuat cairan yang mirip dengan gulali. Keesokan harinya, mereka dibangunkan untuk sarapan pagi. Salah satu peserta bernama Byung-gi mendapatkan bocoran untuk permainan selanjutnya. Wah, kintil bingit nih orang ya. Yang lain pada bingung, dia malah dikasih bocoran. Kambing ya Maya. Setelah itu semua pemain pun dikumpulkan untuk melanjutkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang Woo pun bertanya kepada Sabyo tentang pembicaraan semalam yang diceritakan kepada Miryong. Sabyo pun menjawab bahwa dia melihat semua panitia sedang membuat cairan yang mirip seperti gulali.
Karena itu, Sang Woo pun berasumsi bahwa permainan kali ini besar kemungkinan temanya adalah gulali. Setelah itu, mereka dibawa ke tempat permainan kedua. Di tempat itu terdapat beberapa simbol, yaitu segitiga, lingkaran, payung, dan bintang. Mereka semua disuruh untuk memilih salah satu dari simbol tersebut. San Woo yang tiba-tiba teringat masa kecilnya, yang dimana ada penjual gulali membuat bentuk seperti keempat simbol tersebut. Oleh karena itu, dia memilih bentuk segitiga, karena bentuknya yang mudah. Namun Sang Woo di sini tidak memberitahu rekan timnya, karena dia juga belum begitu yakin dengan perkiraannya. Jadi Sang Woo menyarankan agar mereka memilih yang berbeda-beda. Di sini Gi-hun memilih bentuk payung, yang dimana bentuknya paling sulit. Lalu panitia memberitahu bahwa permainan kali ini adalah melepaskan bentuk sesuai yang mereka pilih. Dan Gi-hun pun seketika panik, karena bentuk yang dia pilih adalah bentuk yang paling susah, yaitu payung. 저건 뭐예요? 동그라미, 삼각형, 별, 우산. 좋겠다. Mereka semua diberi waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi mereka yang gagal akan langsung dieliminasi atau dibunuh. Hal itu membuat semua peserta pun panik, apalagi bagi mereka yang memilih bentuk paling susah. Berbagai cara mereka lakukan agar dapat melepaskan bentuk gulali tersebut, terutama Miryong yang memanfaatkan panas api untuk memanaskan jarum agar lebih mudah untuk melepaskan bentuk tersebut. Bagi peserta yang memilih bentuk segitiga, jelas mereka selesai lebih cepat karena bentuknya yang paling gampang. Di sisi lain, Junho yang mulai dicurigai oleh salah satu panitia karena gerak-geriknya yang kebingungan, seperti tak mengerti tugasnya di sana. Balik lagi ke Gi-hun, yang di detik-detik terakhir dia mendapatkan mukjizat dari air keringatnya yang menetesi gulali. Dari situ Gi-hun sadar bahwa bentuk pola tersebut akan meleleh jika terkena air. Dan akhirnya Gi-hun pun menjilati gulali tersebut sampai terlepas polanya. Dan semua peserta yang melihat tingkah aneh Gi-hun pun mulai mengikutinya. Akhirnya Gi-hun dan peserta lainnya pun berhasil melepaskan polanya di detik-detik terakhir. Namun ada salah satu peserta yang gagal, yang mencoba melawan panitia karena dia tidak mau dibunuh. Dan peserta lainnya yang gagal pun seketika langsung dieliminasi semua agar tidak menimbulkan keributan seperti peserta yang satu ini. Lalu peserta ini menyuruh panitia yang dia sandra untuk melepas topengnya. Seketika dibuka ternyata di balik topeng tersebut hanyalah bocah dan peserta itu pun bunuh diri. Tiba-tiba panitia yang membuka topeng itu pun ditembak oleh ketua penyelenggara karena dia melanggar peraturan yang dimana dilarang menunjukkan wajahnya di depan umum. Semua itu dilakukan agar menjaga kerahasiaan dari permainan. Dan alur film seri Squid Game part kedua pun selesai. 뒤로 돌아. 너같이 어린 놈이 왜 이렇게 된 거야? Saksikan kelanjutannya di part selanjutnya. Semoga kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa.